Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu Gimana Rita. kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sedikit pusing, Bu. Oke, sebelum kita memulai Halo, pelajaran, Bu. kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita peroleh hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan siapa yang ingin memimpin untuk berdoa? Saya, Bu. Ya, ayo. Di Yuliana. Yuk teman-teman, kita doa dulu yuk. Yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, Ibu akan mengabsen dulu ya hari ini. Coba perhatikan. Yang pertama, Kasumi, ada enggak ya? Hadir, Bu. Oke, yang kedua, Di Juliana. Ya, Bu, ada, Bu. Oke, Tere. Hadir, Ibu. Nah, setelah absensi, kita ucapkan jaja dulu ya. Think the best. Do the best. Do the Love best. the best. Nah, kita pada materi selanjutnya. Oke, pada pembelajaran kali ini, kita elemennya adalah NKRI. Untuk materinya adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, sebelum lanjut, apa sih NKRI itu? Ada yang tahu nggak? NKRI singkatannya yang saya tahu, Bu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini adalah melalui tayangan video dengan menggunakan metode mapping peserta didik mampu mendeskripsikan warga negara dengan penduduk Indonesia secara benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran materi kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan peserta didik mampu menganalisis minimal 3 kedudukan warga negara dalam masyarakat. Untuk pokok bahasanya, yang pertama adalah warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, status kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, asas kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah bidangnya status kewarganegaraan Indonesia. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia itu memiliki kekuatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan bernegara. Mengapa? Karena itu adalah unsur-unsur negara NKRI. Iya, betul. Iya, betul. Ayo ada yang lain. Karena yang menjalankan negara itu warga negara, Bu. Tanpa adanya negara, kemudian rakyat tidak bisa terbentuk sebuah negara, Ibu. Iya, betul. 100 untuk Jasumi sama Cahya. Oke. Nah, karena karena salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah rakyat. Negara itu tidak akan berdiri tanpa adanya rakyat atau warga negara. Punya negara tapi tidak punya rakyat. Siapa nanti yang akan dipimpin? Gitu kan ya? Nah, itu bahasa kitanya ya. Nah, status, hak, dan berbagai kewajiban yang dimiliki penduduk juga mempengaruhi bagaimana suatu negara itu bisa berjalan secara lancar. Nah, ini ada pertanyaan. Nanti boleh silahkan kalian ada warga negara, ada juga yang penduduk. Coba HP-nya kalian siapkan atau buku materi, buku ajar silahkan dibuka. Apa sih yang dimaksud dengan warga negara itu? Yuk, HP-nya coba. Kalau enggak bukunya dibuka-buka. Apa, Bu? Pertanyaannya, Bu, diulangi, Bu. Di sini ada tulisan ya, warga negara dan penduduk. Apa pengertian daripada warga negara? Boleh saya jawab, Bu, tapi Boleh, ayo. jangan dimarahi ya, Bu. Ya. Enggak, Ya. ayo. Kan merdeka belajar. Ayo. Iya. Warga negara itu yang memiliki tempat tinggal dan berpenduduk di Indonesia, atau dengan kata lain warga negara asli Indonesia, penduduk Indonesia, seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Oke, pinter Jasumi. Tuh, kalau penduduk apa coba? Sekelompok orang yang berada di suatu wilayah, Ibu, mungkin Kelompok yang bertempat di suatu wilayah. wilayah. Nah, jadi kalau penduduk itu lebih bertempat tinggalnya itu tidak hanya di suatu wilayah ya. Jadi dia itu sudah merupakan warga asli. Nah, inilah warga negara itu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan penduduk itu orang yang bertempat tinggal atau sudah menetap
dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara. Jadi itu mulai dari lahir sampai dia itu sudah menetap di suatu wilayah. Sedangkan warga negara itu dia bisa jadi mungkin lahir di negara lain kemudian akan pindah ke suatu negara. Itu perbedaan dari warga negara dengan penduduk. Selanjutnya, nah status warga negara di Indonesia, ya, ini ada 1, 2, 3. Sebenarnya juga banyak. Nah, yang pertama adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Nah, di mana ayah dan ibunya itu asli warga negara Indonesia. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Misalkan ibunya orang Indonesia asli, tetapi ayahnya dari negara lain. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, silakan kalian mencari sendiri informasi yang lebih lanjut. Berikutnya, asas warga negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda. Untuk menjawab ini, pengertian ini tentu saja ada pengertiannya. Ibu tidak akan menerangkan, ini adalah tugas daripada kalian untuk mencari informasi lebih lanjut. Yang berikutnya, penentuan status kewarganegaraan itu ada 2. Yang pertama adalah stelsel aktif, dan yang kedua adalah stelsel pasif. Nah, arti daripada stelsel aktif adalah seseorang yang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk menjadi warga negara. Jadi statusnya dia akan menjadi warga negara harus berdasarkan dengan hukum, melakukan tindakan hukum dulu, atau disebut juga dengan naturalisasi biasa. Sedangkan stelsel pasif yaitu seseorang yang dengan sendirinya sudah dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum, atau sudah yang namanya naturalisasi ST. Nah, syarat menjadi warga negara ini salah satunya adalah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau di bawahnya nggak boleh ya, belum jadi syarat karena pembuatan KTP itu harus berusia 18 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, harus dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Syarat menjadi warga negara itu banyak sekali. Ini Ibu hanya mencantumkan 3 saja. Selebihnya ini adalah kalian silakan mencari informasi dengan cara literasi. Boleh buka buku aja, boleh buka HP, atau mencari itu ada mungkin di surat kabar juga banyak. Yang ketiga yaitu penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Nah, yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Nah, penyebab hilangnya status kewarganegaraan ini juga keluar. Nah, untuk kalian silahkan nanti juga membaca. Terakhir, nah sebelum ini melangkah ke LKPD, baiklah, Ibu akan membentuk kelompok kalian. Di sini ada berapa tadi? 11, Ibu. 11. Oke, kita bagi menjadi berapa kelompok ya? 3, Bu. 3, Bu. 3, 4. Nah, tolong saya dibantu deh membentuk kelompoknya. Mungkin ketuanya tadi siapa ya? Atau ini Sere aja deh? Ya, Bu. Bagi 3 kelompok ya, Bu. Ya. Hmm. Ya, yuk. Kelompok 1. Ini kayaknya harus diacak juga nih ya. 1, Cahya, Rita, Cahya, Sere, Yuli. Terus, Yuli lagi masih di ruang BK ya? oh iya, Yuli nih bermasalah terus ini. Iya, Bu. Dulu Yuli lagi Jumat. Oh, Jumatan. Udah keluar Bu dari ruang BK, Bu. Lagi Jumatan. Iya. Udah baik Oke, lanjut. sekarang. Yuk. Cahya, Sere, Mm-mm, Okta, mm-mm. Ika. Ya. Ya, kedua, Oke, 2 Kasumi, siapa? Kasumi, Oke. terus Siti Mila, Mm-mm. terus Ida. Tidak. Ya. 2 ya? Cukup 3 ya? Satu lagi, Bu. Siapa? Oh, yang ini 3 nggak apa-apa. Nanti kelompok 3 4 orang. Oke Ya, deh. kelompok 3 3 orang terus. Oh, ayo lanjut. Kelompok Yang lagi 3. berarti Satu aku bilang. Dwi, Indria, Indria. Tinggal itu, Bu ya. Iya, Bu. Kan Jumatan. Oh iya, Bu. Oke deh, enggak apa-apa kali kita tunggu. 2 orang. Oh, yang ya udah segitu dapatnya, Bu. 3 Oke, 3 3 2. Oke, enggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk untuk diskusi, ini ada pantun dari Rita. Coba Wow. kita kalian jawab ya. Nih, Ya, Bu, apa pantunnya? pantun. Ya, Bu. Pergi ke Apa? sawah. Ya, coba didengarkan biar enggak ngantuk ini. Ya. Pergi ke sawah membawa bekal.
Sebelum berangkat, dengan syarat apa? Kira-kira jawabannya apa? Coba? Anak pandai, pandai, banyak banyak akal. Dialah Dialah murid cerdas dan cekatan. Mantap. Mantap. Satu lagi. Ya. Bangun pagi, langsung ke sawah. Cakep. Di jalan, sempat cantik. Cakep. Pendidikan pendidikan bukan bukan cuma mencari cari ijazah, ijazah, Tapi cari ilmu ilmu yang yang bermanfaat. Cakep. Kalian semuanya. Jadi dari pantun-pantun itu ya, untuk memotivasi kita. Contohnya saja, misalkan tadi. Jadi kita itu mencari pendidikan. Sekolah itu tidak hanya untuk mencari ijazah ya. Tapi apa tadi? Mencari ilmu. Oh. Nah, belum kalian mengamati video ini saya tutup. Ada, coba kalian lihat. Nah, sudah? Sudah. Oke, tolong dijawab pertanyaan ini. Nah, ini individu ya, belum kelompok ini. Oh, belum ya, Bu. Nomor 1, pilih salah satu gambar di samping dan berikan alasan mengapa memilih gambar tersebut. Coba kalian amati gambar ini, Ra. Saya Bu, Saya mau yang ketiga, Bu. Cahya pilih yang nomor berapa? saya sama Seri Bu, saya juga pilih nomor 3. Iya, Nomor kita lagi 3. happy, Bu. Alasannya apa coba? Saya senang sekali Bu, lagi berbahagia, berbunga-bunga. Ya, ya. Oke. Kalau yang nomor 4, Bu. Ya, saya juga nomor Sere, 4. iya. Saya nomor 3. Saya nomor 5, Bu. Gembira. Nomor 5, Bu. Iya. gambar. Masih semangat. Kalau yang nomor Laki-laki 4, punya siapa semangat, yang Bu. pilih nomor 4 ya? Saya juga nomor 4, Bu. Nomor Saya 4. juga nomor Udah 4, ngantuk Bu. ya? Iya, Bu, saya Bu. suka Oke, tidur, ya. Bu. Sudah siang ya? Oke, ya sudah. Gak apa-apa, untuk nomor 2 biar ini nggak ngantuk ini lah. Makanan apa yang kalian sukai? Nah, Nomor 2, Bu. Apa nomor itu 2. ya? Hamburger itu ya, Bu? Itu Bakso. hamburger. Kayak nomor Bakso. 4. Oh, bakso itu saya Terus terus. kalau nomor 1 gambar apa Bakso. nih? Burger. Hamburger ya, Saya nggak suka Yang 2 ini hamburger. sebelah. Ini paling saya suka ini. Saya suka Indomie Bu. Di Bakso saya bakso banyak, aja, Bu. Bu. Ah, Saya Indomie. Iya Bu, anakku suka Nilai Indomie. ini nih, sukanya yang bulat-bulat ini. Bakso. Oke. Bakso, Yang Bu. bulat-bulat apa itu bakso ya? Iya. Itu bakso. Terus yang nomor 4 apa ya kira-kira? ini? Sushi. Ada yang sudah makan sushi? Tapi nggak doyan, Bu. Oka suka sushi Bu, dia suka makanan mentah. Bu Rita saja nggak pernah makan ini, Lek. Gimana ini? Saya mendingan Indomie dah, Bu. Nah, yang ini ya Indomie. Ini adalah salah satu solusi ya. Di saat kita lapar nggak ada makanan. Solusi kemiskinan Bu, Indomie. Ini Oke, instan aja. pertanyaan yang berikutnya. Jenis musik apa yang kalian sukai? Dangdut Bu, Koplo. dangdut main musik of my country. Oh gitu. Dangdut koplo, Oke. Bu. Dari sana koplo. Oke. Ayo, Sukanya Ting. semuanya pada dangdut ya. Oke. Yang nomor 4. Novel apa yang kalian sukai? PKN, Bu. Kan ada Bu Rita. PKN. Oh, semangat Sama ya, gurunya. PKN. Oke. Yang nomor 5. Hobi yang kalian paling sukai? Olahraga. Olahraga. Oke. Musik, Saya suka musik Bu. Musik, Oke. musik. Ada yang nomor K? Siapa yang suka membaca? Saya nggak suka. Nggak ada. Bosan. Nggak ada ya? Musik, Bu. Bosan ya? Ngunggah tagihan dengar musik sampai tengah malam juga kuat. Itu. Oh itu Bu. Nah, ini adalah contoh-contoh mungkin ya bisa kalau kita terapkan itu untuk gaya belajar kalian. Berarti kalian itu sukanya belajarnya pakai musik. Iya. Ada yang mungkin dengan gerak-gerak olahraga dulu. Kemudian ada yang izin ke belakang. oh iya nah, silakan. Terima kasih. Oke. Nah, ini yang lembar berikutnya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini untuk LKPD-nya ini untuk individu dulu ya, Kak ya. Ada 5 pertanyaan. Nanti silakan kalian tuliskan. Ini adalah lembar jawabannya. Jadi pertanyaannya ini 5. Boleh kalian membuka buku. Jadi biar membiasakan untuk literasi sebentar. Seperti itu. Silakan saya kasih waktu 5 menit. Cukup ya? Kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak harus semuanya. Pilih salah satu. Boleh 2. Nah, oke, silakan. Saya mau jawab, Bu, nomor 3. Oke, Sere, silakan. Nomor 3 ya, Bu, lompat ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, soalnya ini yang paling saya ingat. Ya, betul. Saya dulu ujian ini, Bu, di ini kelas 10 nilainya 100. Ini 100 terus ya. Ya. Ya orang tuanya soalnya dari hukum sih ya. Ya, nanti saya nomor 1. Oke, Jasmine. Oke, ayo Nomor nomor 3 3 ya, dulu, Bu. Sere, ayo. Saya mau menyebutkan asas kewarganegaraan di Indonesia. Oke. Asas kewarganegaraan kita menganut ius sanguinis ya, Bu. Ya, Silakan. artinya Coba. artinya kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan keturunan.
Mm-mm. berdasarkan keturunan. Ya, betul. Perbedaan warga negara dengan penduduk, Bu. Kalau warga negara itu orang yang tinggal di sebuah negara dan punya kewajiban hukum karena terikat pada hukum yang berlaku. Kalau penduduk itu orang yang bertempat tinggal di sebuah negara, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu saja, Bu. Oke, itu warga negara dan penduduk. Ada lagi pendapat lainnya? Mungkin saya mau Ya. menambahkan, Bu. Boleh, ayo. Kalau penduduk itu berarti semua orang yang tinggal yang ada pada suatu negara itu pada waktu tertentu. Jadi semua orang yang ada di situ. Jadi kalaupun itu turis, kalau ada di Indonesia berarti itu penduduk Indonesia, Bu. Oke, ada jawaban lagi? Oke, jadi kalau yang penduduk itu adalah orang yang menetap dalam suatu wilayah kan, dalam jangka waktu yang lama di suatu wilayah tersebut. Nah, tetapi warga negara itu tidak ada orang ini, tapi bisa dari negara lain yang berpindah ke suatu negara. Tadi sudah saya tampilkan. Nah, coba. Oke, yang nomor 4 selanjutnya, sebutkan dan jelaskan status kewarganegaraan di Indonesia. Ada yang jawab? Ada WNI dan ada WNA, Bu. Oke. Ya, yang Walaupun kelima. status keluarga. Dan nanti untuk menjelaskan ini butuh waktu lama ya, silakan nanti. Oke, kita Nomor lanjut 5. saja. Nomor 5 ada yang jawab? Apartheid itu adalah seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, sedangkan bipatrid adalah seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Ya, oke, pintar Octavia. Oke, yang selanjutnya silakan kalian bergabung dengan anggotanya masing-masing untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelumnya saya berikan penjelasan, ini adalah LK untuk kelompok. Silakan nanti kalian tuliskan identitasnya ya. Nah, mapelnya apa, materinya apa, kelasnya apa. Kemudian di sini anggota kelompoknya dituliskan. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah melalui diskusi kelompok. Setelah Didik mau mendeskripsikan warga negara dengan penduduk Indonesia. Dengan pembelajaran blueprint tadi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis kedudukan warga negara dalam masyarakat secara. Yuk, sekarang kita amati video ini bersama-sama. Nah, nanti setelah kalian mengamati video ini, silakan kalian identifikasikan apa sih masalah yang ditimbulkan dari video tersebut. Kemudian alasannya apa kok terjadi permasalahannya. Dan yang ketiga adalah berikan solusi dari masalah tersebut. Ya. Dari hasil diskusi ini, nanti silahkan kalian presentasikan di depan kelas. Mereka ke tanah air. Sudah ada Suriah suaranya? selama ini menjadi tanah Ya, Bu. berdebu setelah ISIS melebarkan sayap ke negeri yang dipimpin Bashar al-Assad. Mereka menempuh ribuan kilometer ke Irak dan Suriah karena bermimpi menegakkan negara Islam. Garis kebijakan pemerintah Indonesia disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sudah kok, Bu. Mahfud, warga Indonesia ex-ISIS, terutama yang berkategori Foreign Terrorist Fighter, bisa menjadi virus baru jika dipulangkan ke negeri kita. Mereka ini dapat membuat 267 juta rakyat Indonesia merasa tidak aman. Meski demikian, pemerintah masih mempertimbangkan kepulangan anak-anak dari warga Indonesia ex-ISIS yang berusia di bawah 10 tahun. Tapi, itu pun bakal dilihat kasus per kasus. Al-Hol merupakan kamp dengan jumlah pengungsi terbanyak. Kamp ini ditaksir menampung hampir 70.000 orang, di mana lebih dari 94% adalah perempuan dan anak-anak. 11.000 diantaranya adalah warga negara asing. Camp Hall terletak di Provinsi Hasakeh, Suriah, dan dalam pengawasan pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Jadi lihat ya hasil video tadi ya. Ya, Bu. Dan kalian diskusikan hasil dari ini tadi. Tentukan permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah, untuk menyingkat waktu saja. Kesimpulan dari berita itu, Bu, bahwa WNI yang tergabung di ISIS itu akhirnya kan ingin pulang ke Indonesia, Bu, tapi nggak diterima. Apa? Alasannya apa? Yaitu karena kalau di Indonesia jadi virus yang baru, Bu, katanya. Oke. Ada yang Terus lain? hilang ya, Bu, status kewarganegaraannya. Kan nggak diterima di mana-mana. Oke, jadi kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Cahya tadi sudah benar ya. Jadi dari pemaparan video tadi, ini adalah sekelompok warga negara Indonesia yang sudah tergabung menjadi ISIS dan pernah tinggal di negara lain, yaitu di Suriah. Dan setelah itu dia ingin kembali, terutama ini anak-anaknya yang akan dipulangkan. Tapi statusnya untuk orang tua sudah tidak bisa diterima, karena nanti kalau dia diterima di Indonesia akan membawa virus dan itu bisa mengancam keselamatan daripada bangsa dan negara kita. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kalian pelajari mengenai hak dan kewajiban warga negaranya. Untuk materinya akan Ibu share dan kalian pelajari.
Saya kira cukup sekian ya karena waktunya sudah tidak mencukupi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Rita. kasih, Bu Guru. Sama-sama. Sampai bertemu minggu depan. Ya.